Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Majelis Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat beribadah pada minggu ketiga setelah Pentakosta dalam rangka bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Di mana pada saat ini kita masih mengadakan ibadah secara online di rumah masing-masing dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kiranya kesetiaan saudara untuk beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaannya serta meneguhkan berkat iman saudara. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati ibadah kita. Pemberitaan firman pada saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Luce Wemae Patinama. Gereja bukanlah sekedar tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan pelayanan dan kesaksian GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Umat Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita ini.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu. Dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9 hingga ayat 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap-Nya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan-Nya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hamba-Nya. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan. Akar dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak Domba Allah. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 hingga ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di seluruh dunia dan kesaksian di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Tuhan kami mohon tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami penuh sukacita dikuatkan dan dimampukan memahami dan mendalami kebenaran firman-Mu, hidup menurutnya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan beriman kami menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan demikian. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing.
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama dengan Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turun dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya, pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah kau jauh lebih pahit yang kualami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Hendaklah firman Tuhan diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tidak terasa kita sudah berada pada hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Kita dibawa tema kasih menumbuhkan harapan, kasih menumbuhkan harapan. Cerita Rut ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik, baik dari segi budayanya maupun imannya. Rut itu nenek moyang Raja Daud. Dari situlah silsilah Yesus Kristus. Dalam cerita ini keluarga Elimelek yang berangkat dari Bethlehem menuju Moab karena ada kelaparan di Bethlehem.
Elimelek membawa kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, dan mengambil perempuan Moab sebagai istri-istri mereka. Mereka mengambil keputusan untuk tinggal di Moab di bawah perlindungan dewa-dewa dan tidak di bawah perlindungan Allah Israel. Karena hidup tidak di bawah perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan Allah, baik Elimelek maupun kedua anaknya itu mengalami, katakanlah, malapetaka. Mereka tidak kembali lagi ke Bethlehem sebagai orang-orang yang sukses. Mereka meninggal di Moab. Naomi, istri Elimelek, memutuskan untuk kembali ke Bethlehem bukan karena kesadarannya sendiri, tetapi kalau kita lihat seperti transmigrasi yang pulang kampung. Tetapi Allah yang menggerakkan, Allah yang menuntun harus pulang kampung. Dan Bethlehem itu artinya rumah roti. Allah tidak menghendaki anak-anaknya lapar. Allah tidak menghendaki ada kekurangan makanan dan kehilangan berkat-berkat, karena ada di situ rumah roti. Dalam perjalanan pulang untuk meneruskan sebuah masa depan yang lebih baik, iman yang sejati, kualitas batin, bahkan kecerdasan spiritual, bersama kedua mereka, Orpa memberi diri menjadi istri dari umat Tuhan saja, bukan menjadi mengimani Tuhan itu sendiri. Ia tidak mau mengenal Tuhan Allah, tetapi berbeda dengan sikap Rut. Rut memberi diri untuk memahami bahwa perkawinannya menjadi dirinya umat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan yang tidak ada lain. Dan Rut dengan sangat pasti katakan pada mertuanya, "Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku." Sekaligus merubah kaum dari Moab menjadi Israel. Seorang yang belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi saja. Sebab kalau dinilai dari sisi akal budi saja, maka lebih aman bagi Rut untuk kembali ke kaumnya, bangsa Moab. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Rut memahami kehidupan dari sisi iman, bahwa iman membutuhkan keberanian dan kekuatan untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depannya di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, era new normal COVID-19 ini membawa kita memasuki suatu masa depan baru. Dan kita percaya apabila kita melihat dengan mata sekaligus mendengar dengan telinga dan sekaligus memegang dengan tangan, tanpa itu orang sulit mempercayai, menyatakan siapakah Allah. Kita di bawah tema kasih
menumbuhkan harapan. Kemajuan-kemajuan membuat kita semakin nyelemit dalam memperhitungkan segala sesuatu dengan mengabaikan kasih yang sesungguhnya. Kalau tema kita kasih menumbuhkan harapan, apa yang Tuhan inginkan dari kita? Urutan silsilahkah? Mencari dari keturunan ini, nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, atau persekutuan iman secara nyata, spiritual kasih, Yesus Kristus, penggenapan segala hukum Taurat, itu yang menimbulkan sebuah pengharapan yang tinggi dan dalam, yang tidak unsur asing seperti Israel memandang Rut unsur remeh dan takut untuk memandang sebuah masa depan. Apabila semua kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi itu dapat melemahkan kasih yang sesungguhnya dari Allah. Untuk itu saudara-saudara butuh sebuah keberanian dalam menghadapi masa depan era normal ini. Dalam era yang baru ini, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Komitmen iman Rut. Dan ini prinsip iman yang tidak goyah angin cobaan badai apapun. Bahwa Allah di dalam Kristus sudah menebus masa lampau kita, masa kelamnya kita, hitam pekatnya masa lampau, dan mau bersahabat pada masa kini, yang mempersiapkan masa depan kita yang lebih cerah, yang lebih baik. Warga jemaat Sola Gracia bersama anak-anak, pemuda-pemuda, inilah yang kita imani. Rut kembali pada statusnya yang semula untuk mempertahankan imannya bersama Naomi. Dan Rut dengan keyakinannya menjadi kekuatan besar, menjadi leluhur dari Raja Daud, silsilah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Matius 1 ayat 1 hingga 17 dan Lukas 3 ayat 23 hingga 38. Silsilah dari keturunan Daud sampai pada Yesus Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pentingnya bagi kita adalah iman yang diikuti disertai dengan perbuatan kasih yang nyata. Bukan jadi orang Kristen keturunan saja, dengan silsilahnya saja, dan menganggap keturunan itu yang paling baik. Kekristenan yang mengharapkan, mengandalkan kesombongan rohani, dan yang paling rohani ia yang paling hebat. Soal-soal iman, hebat soal-soal spiritual, pengetahuan akan firman Tuhan. Ada yang sekolah 3 bulan, 9 bulan, sudah jadi pendeta. Tafsir Alkitab suka-suka, seenak-enaknya saja. Keliru besar. Itu yang disukai. Herannya itu yang disukai banyak orang. Pengetahuan Rut bangsamu, pengakuan Rut ini, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allah. Ini menjadi model pengakuan yang ada di dalam gereja Tuhan sepanjang masa, untuk mengalirkan bahwa kasih yang sesungguhnya dalam pengharapan yang tinggi dan dalam pada Kristus mendatangkan damai sejahtera Allah, tanda-tanda kerajaan surga sudah dekat, ada bersama di tengah-tengah kehidupan kita ini. Pada banyak orang, model warna yang selalu memberi nilai baru, model warna yang selalu memaknai kehidupan
spiritualnya Yesus, dalami sungguh-sungguh secara baru. Ini butuh keberanian dan komitmen untuk mengambil keputusan ikut Kristus, iring Kristus, pengikut Yesus, murid Yesus yang setia. Dalam kelangsungan untuk menyatakan keselamatan Allah bagi banyak orang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita ciptakan suasana tenang, suasana damai, suasana cinta kasih, agar kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon pertolongan Tuhan atas kasih dan pengharapan kita. Ini bagian dari iman kita. Iman yang melepaskan kesombongan Israel Yahudi dan keangkuhan secara biologis, secara keturunannya. Tapi iman yang diikuti dengan perbuatan kasih itu menumbuhkan harapan baru, kekuatan baru, dan keberanian serta kesanggupan. Cara baru mewarnai kehidupan di COVID-19 ini. Cara baru. Roh Kudus membimbing kita. Ini anugerah Allah bahwa ada orang yang memberikan kasih karunia yang berlimpah, memberikan pengampunan yang berlimpah. Karena kita kawan sekerja Allah, murid Kristus, pengikut Kristus. Kita harus menyatakan siapakah Allah. Allah di dalam Kristus yang mengasihi dunia ini. Bahwa Tuhan Allah memakai setiap kita, suku, golongan, ras tanpa pandang bulu, dalam rangka menolong dan menyelamatkan banyak orang. Disitulah kita memahami, memberitakan, menyatakan pengampunan dan kasih bagi sesama orang. Untuk mengupayakan dan memperjuangkan kasih yang sesungguhnya dari Allah itu, bukan yang dibuat manusia. Untuk menyenangkan seseorang atau sekelompok orang tanpa pandang bulu. Kasih itu adalah Allah sendiri. Dan kita menjadi role model dari sikap saling mengasihi, saling menghargai, dan sikap rendah hati. Jangan keraskan hatimu dan jangan egois. Terus bersedia, rela menerima dan mengampuni, hidup dalam kasih dan pengharapan yang sungguh. Mulai dari dalam diri kita sendiri. Ini bukti saudara-saudara bahwa kasih itu harus kita miliki. Harus diupayakan dan diusahakan kesetiaannya dalam menghadapi situasi ini. Bagi setiap kita untuk mewujudkan kasih Allah yang sesungguhnya di dalam Kristus, dalam pengharapan kita yang tinggi dan dalam. Roh Kudus menolong kita menyatakan kasih yang sesungguhnya, mensejahterakan dan mendamaikan banyak orang dari dalam diri sendiri, dalam pengharapan yang tinggi dan dalam pada Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali bersama kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa, Allah dimuliakan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus Tuhan, yang mengasihi kami dan menghimpun kami dari berbagai bahasa, golongan ras, dunia, berbagai-bagai pergumulan, masalah, kesulitan, dan berbagai-bagai kerumitan hidup ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bersama dengan kehidupan berbangsa, bernegara, kami boleh melewati virus COVID-19 ini dalam anugerah dan kasih Tuhan, yang membebaskan, memulihkan, perlahan-lahan berlalu badai ini, dan menganugerahkan kami kekuatan penyertaan Tuhan bagi kami, untuk mendoakan dunia dengan segala pergumulannya, peperangan, pertikaian, penindasan, tapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat, untuk menyatakan keadilan, kebenaran, sejujur-jujurnya di tengah-tengah pekerjaan para pemimpin bangsa ini. Kami mohon kekuatan mereka, bagi mereka Tuhan anugerahkan hikmat, kekuatan, dan kemampuan dalam melaksanakan apa yang menjadi amanat dan tujuan masyarakat adil, makmur dalam nurani hati yang bersih. Anak-anak Tuhan Engkau pakai di sana untuk menyatakan terang kasih karunia Tuhan. Allah di dalam Kristus, terpujilah Engkau yang bersama dengan semua mereka yang mengharapkan pertolongan, dilanda berbagai bencana, peperangan, tapi juga kelaparan. Mereka-mereka anak-anak yang putus hubungan sekolah, mereka yang ada tengah-tengah berbagai pergumulan bersama dengan jemaat kami ini. Kami pun mendoakan kiranya semua kami terbebas dan terlepaskan dari ancaman dan penderitaan karena kasih Allah di dalam Kristus. Untuk segala pergumulan, pelayanan, persekutuan, kesaksian, pembinaan, jemaat Sola Gracia, Tuhan kuatkan kami bersama nanti dan pembangunan rumah ibadah dalam kerangka waktu dan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa biarlah semua yang terlaksana dengan baik, hasil-hasil keputusan persidangan boleh kami jalani dengan baik, karena anugerah dan kekuatan kesetiaan kami mau mengabdi sampai akhir hidup kami dalam pengakuan iman kami untuk melayani Tuhan melalui jemaat Sola Gracia ini, bersama mereka yang berhari ulang tahun, tambah usia, mereka janda duda, anak-anak yatim piatu, studi belajar luar. Tuhan berkati kami semua dalam kerukunan hidup bahagia lama dan suci karena kasih karunia Tuhan. Bersama Tuhan dalam penantian iman untuk pemulihan dan penyembuhan bagi Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Gajitu, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak Tisi Lalahi, Bapak Besi Nambela, Ibu Simangunsong, Ibu Parapat, Ibu Seti Gamunti, Saudari Dorce Randa, Ibu Habalulu, Saudari Francisca, dan Ibu Mandagi. Kami juga taruh dalam tangan kasih karunia dengan pemulihan dan kekuatan iman menanti kesembuhan lahir dari Allah di dalam Kristus. Kami pun mendoakan jemaat-jemaat kami di dalam pergumulan hidup mereka, keluarga Maksadu, keluarga Hasnaria Saragi, keluarga Minta Silalahi, keluarga Gala Simbolon. Tuhan milik Tuhan, kepunyaan Tuhan anugerahkan kepada mereka kekuatan iman untuk menghadapi pergumulan ini. Terima kasih Bapa di surga, segala syukur kami naikkan kepadamu, tapi kami juga berduka dengan keluarga yang berduka
atas kehilangan Ibu T. Erika LB Tobing si Ringo-Ringo dalam kasih karunia Tuhan, orang tua dari Bapak Michael si Ringo-Ringo. Tuhan berkati, kuatkan mereka dengan segala penghiburan dari Allah di dalam Kristus sehingga mereka memperoleh kekuatan dan selalu bersyukur. Tuhan pakai untuk menggerami keluarga, juga menerangi banyak orang. Terpujilah Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami ini seperti doa yang Engkau ajarkan pada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan Bapa bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam Nats Alkitab 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Kau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk beberapa warta jemaat. Pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga setiap hari pukul 8 sampai 22 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. Kedua, Majelis Jemaat GPB Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama, presbiter yang bertugas, kantoria, organis, tim multimedia, dan pihak-pihak lainnya
yang dengan sukacita melayani dalam ibadah hari ini. Dan juga kepada seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, selama ibadah di rumah, persembahan untuk ibadah minggu atau ibadah hari raya gerejawi, ibadah keluarga, dan kartu persembahan tetap bulanan atau PTB, mohon dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan melalui 1. Kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 15 WIB. 2. Dapat menelepon majelis jemaat atau koordinator sektor. 3. Transfer melalui rekening GPIB Sola Gracia, kas jemaat BRI nomor 0811 01 01 3019 508. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu T. Erika Lumban Tobing Siringo-Ringo, orang tua dari Bapak Mikael Siringo-Ringo, pada hari ini, Minggu 14 Juni 2020 di Jambi. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita, kiranya keluarga dihiburkan dalam kebangkitan Yesus Kristus Juru Selamat. Kedua, ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan 1 buah termagoun. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Dan ketiga, surat Wali Kota Bogor. Berdasarkan surat Wali Kota Bogor nomor 440/1833 Hukam tentang kegiatan keagamaan di gereja selama pandemi COVID-19 di Kota Bogor, maka gereja diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan sebagai berikut. 1. Sebelum kegiatan ibadah, gereja dan lingkungan harus dibersihkan disinfektan. 2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun. 3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh jemaat. 4. Wajib menggunakan masker, baik pengurus maupun jemaat. 5. Tidak berjabatan tangan atau bersentuhan. 6. Menerapkan jaga jarak antar sesama sekitar 1,2 meter. 7. Pelaksanaan ibadah dipersingkat. 8. Dilakukan pembagian jadwal ibadah menurut wilayah atau sektor. 9. Bagi warga jemaat yang kurang sehat atau memiliki gejala demam, batuk, bersin, flu, ibu hamil, usia anak 0-16 tahun, dan lanjut usia 55 tahun ke atas tidak diperkenankan ikut ibadah di gereja. 10. Setelah ibadah tidak berkumpul, langsung pulang. Maka GPIB Sola Gracia Bogor rencana kalau tidak ada perubahan peraturan, ibadah akan dimulai tanggal 5 Juli 2020. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikan sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam
di rumah sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.